Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan membuat atau menyampaikan sebuah tutorial lengkap tentang bagaimana cara merancang sebuah media belajar atau pembelajaran. Dalam hal ini kita akan memanfaatkan atau menggunakan Google Sheets. Nah, tentunya ini video lanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya sudah mempraktekkan ada dua buah sheet yang dibuat, yaitu yang pertama sheet untuk media belajar dan yang kedua sheet untuk agenda belajar guru atau absensi guru. Nah, ini sebuah media belajar yang dirancang atau dibuat menggunakan Google Sheets. Nah, di sini saya melampirkan beberapa menu, yaitu menu home, kemudian absensi, modul, evaluasi, download, dan kontak. Di absensi ini kita merancang 4 rombel ya, karena mengajar di 4 rombel. Nah, misalkan contoh di absensi 10 TPL misalkan. Jadi siswa tinggal langsung klik, kemudian nanti siswa diarahkan ke sini, kemudian langsung klik di sini. Nah, siswa langsung mengisi absen di sini, gitu. Setiap mau melakukan pembelajaran. Kemudian kita kembali ke sini lagi, kemudian di modul juga di sini ada 6 modul yang disusun atau berapapun nantinya. Nah, misalkan kalau kita buat modul, klik modul, kemudian di sini kita modul 1 kebetulan yang dibuka di sini ada 4 kegiatan belajar. Nah, ini tinggal dibuka, nanti langsung siswa diarahkan ke materi. Materi ini tentu telah kita siapkan ya sebelumnya. Kemudian kita masuk ke evaluasi. Nah, sini evaluasi modul 1 misalkan, ini nanti siswa juga tinggal langsung diarahkan ke sini. Lalu kemudian di menu download. Nah, ini kalau memang diperlukan. Nah, kebetulan saya menyisipkan beberapa laman pembelajaran baik dari Kemendikbud maupun dari LMS lainnya, yang tentunya ini barangkali bisa dimanfaatkan oleh peserta didik kita di kelas untuk menunjang pembelajaran. Nah, ini kita bisa sisipkan di sini Bapak dan Ibu guru. Lalu di terakhir di sini saya sisipkan sebuah kontak. Sebetulnya ini perlu tidak perlu, akan tetapi sebagai bentuk interaksi kita dengan peserta didik, tentu saya buatkan ruang kontak seperti ini. Termasuk di sini dibuatkan kolom komentar. Nah, di sini ada kolom komentar sehingga ketika siswa memberikan komentar, nama komentar, kemudian nanti akan muncul komentarnya di sini. Nah, itu sebetulnya gambaran singkatnya media pembelajaran atau media ajar kita menggunakan Google Sheets. Selain itu juga Bapak dan Ibu, di sini juga ada sebuah agenda. Sebetulnya ini agenda mengajar guru atau absensi guru, di mana dirancang juga atau dibuat juga oleh atau menggunakan Google Sheets. Nah, diantaranya di sini juga sama, ada absen ya, kemudian agenda mengajar, kemudian rekap agenda, jadwal AKM dan bahan ajar. Atau bisa juga kita menyediakan menu-menu seperti ini. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini ada header slide, ada juga mapnya, kemudian di sini tentang sekolahnya dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita masuk ke absensi guru misalkan, nah, tinggal diklik di sini. Nah, guru sebelum melakukan pembelajaran diwajibkan untuk absen di sini ya. Kemudian setelah itu baru guru mengisi agenda. Nah, agenda ngajar di kelas berapa misalkan. Nah, misalkan 10 TPL, ini tinggal diklik. Kemudian nanti guru akan mengisikan. Nah, ini dibuat di Google Sheets kebetulan di Google Form. Nah, mengusulkan agenda gurunya siapa, kemudian mengajar di kelas berapa, kemudian mata pelajarannya apa. Nah, ini sudah kita sisipkan semua. Kemudian jam keberapa, itu misalkan 1, 2, 3 misalkan seperti itu. Kemudian KD berapa, kemudian mode pembelajarannya apa, next dan sebagainya, baru tanda tangan ya. Baik, itu gambaran singkatnya tentang media pembelajaran atau media agenda guru yang dibuat menggunakan Google Sheets. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sahabat edukasi, pada kesempatan ini saya akan mempraktekannya bagaimana cara merancang ini. Semua ini mudah, sebetulnya mudah asal diikuti saja, dan tentu Bapak dan Ibu sudah familiar lah dengan Google Sheets.
Bagi sahabat edukasi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Dan apabila dirasa konten ini bermanfaat, silahkan untuk klik tombol jempolnya dan berikan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk memunyikan loncengnya agar selalu update konten berikutnya. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu Guru, pertama kita tentunya masuk dulu ke web browser kita, dan pastikan kita sudah login atau sudah masuk menggunakan akun Gmail kita ya. Artinya sudah seperti ini. Nah, tahap pertama tentu kita akan masuk dulu ke lamanya Google Sheet. Nah, caranya Bapak dan Ibu tinggal klik yang aplikasi Google di sini yang titik banyak ini. Diklik di sini, kemudian kita scroll ke bawah dan di sini kita cari Sheet. Nah, ini tinggal kita buka, klik Sheet. Kita sudah masuk di lamanya Google Sheet ya, tandanya seperti ini. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah membuat atau sama sekali belum pernah merancang sebuah website, tentu di sini masih kosong ya Bapak dan Ibu. Tetapi tampilannya pasti hanya yang di atas di sini. Nah, ini adalah template yang bisa kita manfaatkan. Di sini sudah didesain dengan peruntukannya ya, tentunya seperti ini. Kita akan mendesain sebuah kelas. Nah, menggunakan ini, kemudian club, kemudian student portfolio event dan lain sebagainya. Atau barangkali Bapak dan Ibu kita akan merancang dari awal tidak menggunakan template yang ada, melainkan kita menggunakan template yang blank atau template yang kosong. Nah, pertama kita klik dulu yang tanda ini yang ada start a new site, yang ini blank, ini dibuka. Di sini sudah masuk ke kanvas ya, kanvas halaman pertama ini masih kosong, belum ada apa-apa. Kemudian kita akan memberikan, kasih judul dulu, misalkan di sini kan saya berikan judul web belajar ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mau memberikan judulnya web mata pelajaran juga silahkan. Saya menggunakan web belajar, contoh ini. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu perhatikan ini ada baru sebuah kanvas. Di sini ada terdiri dari ada menu change image. Change image ini untuk mengganti background ini. Kemudian ada header type. Header type itu tampilannya seperti ini. Nah, ini ketika kita klik, nah isi ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu. Ada dalam bentuk cover, ada dalam bentuk large banner, kemudian ada banner, ada title only. Kalau cover, kalau kita coba klik cover, ini tampilannya besar. Jadi ini kanvasnya ini besar ya. Kemudian kalau large banner, nah ini seperti tadi ya. Kemudian kalau hanya banner saja, nah tampilannya lebih kecil. Kemudian kalau title only, nah ini hanya tulisan saja. Nah, tapi umumnya biasanya kita menggunakan yang large banner atau yang cover misalkan. Kita coba pakai yang ini dulu. Nah, sebelum merancang Bapak dan Ibu tentu kita pastikan dulu sebetulnya kalau kita ingin membuat website itu apa saja yang akan dituangkan, karena kita akan merancang sebuah mata pelajaran. Tentu yang ada di pikiran kita, di konsep kita adalah tentang mata pelajaran. Nah, umumnya yang pertama yaitu apa? Misalkan kita akan membuat absen ya, akan membuat absen, kolom untuk absen siswa dulu. Nah, caranya Bapak dan Ibu di sini ada 3 menu lagi. Kita perhatikan sebelah kanan ada 3 menu, ada insert, ada page, ada themes. Insert adalah tempat untuk kita memasukkan teks, baik teks maupun teks yang bergambar, maupun embed maupun wrap. Termasuk di bawahnya di sini ada layout. Layout itu tampilannya, tampilan di sininya seperti apa. Nah, ini ada beberapa layout yang bisa digunakan. Kemudian di bawahnya di sini ada beberapa menu pilihan seperti collapsible text ya. Kemudian ada table of content atau daftar isi lah. Kemudian ada image carousel. Image carousel itu seperti yang web tadi ya. Dia gambar yang berpindah-pindah ya, image carousel. Kemudian ada button ya, kemudian ada divider. Nah, ini untuk pemisah. Kemudian ada placeholder. Ada juga kita bisa memasukkan YouTube, kalender, kemudian bisa memasukkan map atau peta lokasi, kemudian bisa memasukkan docs, kemudian bisa memasukkan slide ya, seperti PowerPoint, sheet atau Excel, kemudian ada form, kemudian ada chat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kita akan membuatkan menu-menu dulu di atas di sini.
atau kita akan membuatkan page-nya, halaman ya. Ini kan baru satu halaman. Nah, kita akan membuatkan halaman-halaman berikutnya. Yang pertama, saya akan membuatkan halaman untuk absensi siswa. Mana yang kita pilih? Tentu karena kita akan membuat halaman, yang dipilih adalah page ya. Kita klik page yang ini. Nah, di sini otomatis kalau menu home dia sudah muncul ya. Di sini sudah muncul. Itu menu home. Artinya dari keseluruhan tampilan itu menu home. Nah, untuk menambah itu, yang pertama di bawah di sini ada tanda plus. Nah, ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Tanda plus ini tinggal diklik. Nah, ini ada tulisan new page ya, atau halaman baru. Nah, tinggal masukkan saja karena kita akan membuatkan absen, maka di sini kita ketikkan saja absensi. Nah, kita ketikkan absensi, kalau sudah klik down. Nah, otomatis Bapak dan Ibu di sini sudah tampil satu absensi. Lalu kemudian yang kedua, kita ingin menambahkan apa? Kita ingin menambahkan bahan ajar atau materi. Nah, caranya ingat bahwa kita selalu di page ya untuk menambah. Kemudian klik lagi tanda plus. Klik, kemudian di sini kita masukkan lagi menunya materi atau apapun. Materi. Oke, kalau sudah klik down. Nah, ini baru ada dua menu. Yang ketiga, kita ingin menambahkan apa lagi? Tentu misalkan kita ingin menambahkan evaluasi. Nah, tinggal klik tambah plus ini, klik, kemudian kita masukkan di sini evaluasi. Nah, kalau sudah klik down. Nah, sudah ada 3. Apakah kita perlu lagi? Oh, misalkan kita perlu kontak ya, atau download atau apapun. Nah, misalkan kita tambahkan kontak. Klik di sini, kemudian di sini kontak. Ini maksudnya kontak ini adalah identitas kita ya, pembuat website. Kemudian klik down. Nah, dan seterusnya Bapak dan Ibu, tergantung kebutuhan. Kita akan merancang untuk page-nya ini apa saja. Nah, coba kita cukup dengan 4 saja ya, selain home. Ada absen, materi, evaluasi, kontak. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, tinggal kita selanjutnya kita cek ya, absen. Nah, kita klik absen di sini, kita buka. Nah, otomatis di page-nya, page keduanya sudah masuk ke absen. Kemudian materi, sudah masuk langsung materi. Kemudian evaluasi, sudah langsung evaluasi. Kontak juga langsung masuk ke kontak. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini home belum ada namanya ya. Karena kita belum memberikan nama. Nah, di sini tinggal kita berikan nama saja. Misalkan ini kan your page title. Kita memberikan nama apa? Misalkan web belajar. Atau kalau misalkan mau memberikan nama apa, mata pelajaran terserah ya, web belajar misalkan. Nah, kita cek lagi absen, sudah absen, kemudian materi, sudah materi, evaluasi, sudah evaluasi, kontak, sudah kontak. Baik, kita kembali lagi ke home. Nah, ini yang pertama, kita sudah membuatkan beberapa page ya, beberapa page untuk kita isi selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan membuatkan submenu ya, submenu dari sebuah menu ini. Misalkan contoh ini kan absen ya. Absen ini tentu kan ada absen untuk kelas berapa. Misalkan absen 10.1, 10.2 atau IPS 1, IPS 2 atau IPA 1, IPA 2. Tentu kan tidak mungkin kita membuatkan menu terpisah ya. Tapi kita membuatkan submenunya di sini. Nah, caranya Bapak dan Ibu, kita masuk dulu ke absensi ini ya. Klik absensi. Nah, di sini kan otomatis nyala ya, otomatis nyala. Kalau kita klik di home, nah ini home yang nyala ya. Jadi jangan salah, ketika kita mau membuat submenu berarti menunya dulu yang diklik. Nah, kita akan membuatkan submenu di absensi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini di samping menu absensi ini ada titik 3 ya. Titik 3 ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Tinggal diklik. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Karena kita akan membuatkan submenu, maka yang diklik adalah add subpage. Nah, ini add subpage. Nah, ini diklik Bapak dan Ibu. Lalu kita masukkan di sini nama page-nya apa. Misalkan tadi kelas 10.1 misalkan. Nah, atau kelas berapalah gitu. Kalau sudah, klik down. Nah, otomatis di sini Bapak dan Ibu sudah muncul subnya ya. Nah, kita cek di sini. Di sini sudah ada tanda panah kecil ke bawah. Artinya ini sudah ada submenunya. Ketika diklik, nah sini kan muncul. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menambahkan lagi misalkan kelas 10.2 misalkan.
Nah, caranya bisa saja Bapak dan Ibu, ini langsung di sini klik lagi, kemudian di sini duplikat page ya. Ya, duplikat. Atau kita membuat lagi di sini juga bisa seperti awal tadi. Ya, add subpage bisa juga. Atau yang lebih praktis tadi misalkan duplikat aja ini kan. Nah, otomatis kita tinggal mengganti namanya saja. Misalkan 10.2. Ini dibuang nama nya, lalu klik done. Nah, ini otomatis sudah 2. Kalau seandainya kita ingin tambah lagi, caranya sama Bapak dan Ibu, tinggal klik titik 3 ini, kemudian duplikat page, kemudian kita ganti dengan 3, misalkan 10.3 atau berapa aja terserah. Nah, kita akan membuatkan 3 saja. Klik done. Oke. Otomatis Bapak dan Ibu kita cek di sini. Nah, ini sudah keluar submenunya, ada kelas 10.1, 10.2, 10.3. Artinya ketika kita membuatkan absen, berarti nanti untuk absen 10.1, 10.2, 10.3. Itu kalau membuat. Begitupun di materi ya. Misalkan kita ingin memberikan materi, beberapa materi ya. Nah, tinggal diklik misalkan. Ini diklik materinya sama. Nah, otomatis di sini sudah nyala. Nah, caranya klik kanan, klik titik 3 di sini, kemudian add subpage. Nah, di sini misalkan materi yang pertama misalkan modul 1 atau apapun, klik done. Nah, ini sudah masuk. Kalau sudah masuk seperti ini, 1 tinggal diduplikat saja, duplikat page, kemudian diganti ininya jadi 2 ya, ininya kita buang, kemudian klik done. Kita tambah 1 lagi, duplikat saja. Oke. Nah, ini diganti dengan modul 3. Nah, kita buang, kemudian done. Nah, otomatis di sini sudah muncul modul 1, modul 2, modul 3. Absen 1, absen 2, absen 3. Begitupun misalkan evaluasi ya. Evaluasi, kalau kita ingin menambah evaluasi misalkan, nah, di sini ingat dinyalakan dulu. Kalau sudah nyala seperti ini, baru klik titik 3, kemudian add subpage. Kemudian misalkan di sini di evaluasinya misalkan UH 1 atau misalkan evaluasi 1 misal done, kemudian tambah lagi dengan cara langsung di duplikat. Nah, sini kasih 2, kemudian kita buang ininya dan done. 1 lagi kita tambah duplikat page, ganti dengan evaluasi 3, dibuang, kemudian done. Oke, ini sudah berisi semua absensi, materi, dan evaluasi. Kalau kontak tidak perlu ada subpage karena kontak kan cuma 1 lembar biasanya. Kecuali kalau yang berlembar-lembar ya ini kita gunakan sub. Begitu home kan butuh 1 lembar. Baik Bapak dan Ibu, ini sampai di sini sudah kita selesai membuatkan menu-menu ya yang akan kita isi. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan mencoba mengganti dulu tampilan ini. Atau di sini di bawah ini ada change image atau untuk mengganti tampilan ini. Misalkan di home, kita klik home. Nah, klik home. Kemudian di gambar utama kita ingin mengganti misalkan gambar yang punya kita, atau misalkan di sini ada pilihan ya, ada upload, ada select image. Kalau upload berarti kita sudah menyiapkan gambar. Tapi kalau select ini biasanya yang disiapkan oleh Google. Nah, misalkan kita klik select image di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah ada bawaan dari Google Sheet di sini. Tinggal kita milih yang mana. Tinggal klik saja ya. Nah, atau yang kedua kita bisa mencari atau by URL. Kalau misalkan kita punya gambar dalam bentuk URL, tinggal dipastikan di sini. Atau kita misalkan mau mencari, tinggal klik search di sini, kemudian kita cari misalkan saya akan mencari gambar education. Oke, kita cari. Nah, di sini tentu banyak gambar-gambar pilihan. Nah, gambar-gambar pilihan tinggal kita sesuaikan saja. Nah, saya coba akan mengambil salah satu ini, education. Klik, lalu select. Nah, otomatis Bapak dan Ibu, ini sudah masuk tampilannya seperti ini. Ini di menu home ya. Ini di menu home sudah berubah. Kemudian di absensi misalkan. Nah,
Kita masuk ke absensi juga kita ingin ganti, misalkan caranya sama, klik change image, kemudian kalau kita punya ya tinggal di-upload. Saya coba dulu dari sini ya, select image, kemudian kita akan memanfaatkan yang ada di sini. Nah, misalkan kita akan menggunakan yang gambar yang ada. Klik, kemudian select. Nah, otomatis sudah berubah. Kemudian di materi, ya, di materi juga kita akan ganti ya, change image, kemudian akan coba saya upload sekarang. Nah, klik upload, kita akan masuk ke drive kita, tentunya kita cari di sini ke gambar, tentu gambar kalau kita sudah siapkan ya. Nah, misalkan saya akan mengambil, nah coba cari ini diklik, kemudian open. Nah, otomatis Bapak dan Ibu langsung masuk ke sini. Begitupun di evaluasi misalkan. Nah, ini tinggal diklik evaluasinya, kemudian seperti biasa ke change image. Nah, ini saya upload lagi. Nah, saya akan menggunakan yang ini, klik open. Nah, otomatis kontak, misalkan kalau kita mau mengganti juga boleh, klik kontak, lalu change image, upload. Nah, saya ganti lagi dengan yang satunya ini misalkan. Nah, ini sudah. Nah, Bapak dan sekalian, ini sudah selesai untuk mengganti template, background dari page kita ya, mulai dari home, kemudian absensi, ya, udah berubah semua, kemudian materi, evaluasi, dan kontak. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya coba kita cek dulu ya, website kita ini, atau rancangannya kita cek, preview dengan cara klik yang ini. Gambar di atas ini ada preview. Klik. Nah, otomatis tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Oke, cek satu-satu, absen, kemudian materi, kemudian evaluasi, kemudian kontak. Nah, ini untuk yang sub page-nya ini karena kita belum ada isinya ya. Cuman ketika kita klik, nah dia akan masuk ke sini. Kan beda ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau di absensinya kan tampilan image-nya seperti ini. Tapi kalau kita masuk ke kelas 10.1 ke sub page-nya yang ini, nah otomatis kan beda. Artinya ini sudah lembaran baru, sudah halaman baru. Begitupun di materi dan modul dan sebagainya. Baik, kita kembali lagi ke edit. Nah, kalau kembali ke edit, ingat klik yang edit preview ini, kembali ke sini, klik. Nah, supaya kita bisa mengedit. Baik, kembali lagi ke home Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan membuatkan menu-menu di bawah di sini sebagai pengganti dari menu-menu yang ada di atas. Sebetulnya sama saja, cuman untuk mempermudah saja ketika siswa misalkan tidak harus masuk ke sini tapi bisa langsung dari bawah. Nah, yang di bawah ini kita akan menggunakan image atau gambar. Kalau yang di atas kan teks ya. Nah, kita akan membuatkan dalam bentuk image. Caranya Bapak dan Ibu, nah ingat kita posisinya di home ya, posisi di home, kemudian kita geser ke kanan sedikit. Nah, sini ada image, ini ada di insert karena kita akan memasukkan gambar. Klik image. Nah, caranya Bapak dan Ibu di sini juga ada dua, ada upload, ada select. Kalau upload itu tadi kita sudah menyiapkan gambarnya, ikonnya, sedangkan select itu kita menggunakan yang ada ya, menggunakan yang ada di sini ya. Nah, ini bisa dari Google Drive, bisa ada URL, bisa Google Image Search, cari kita di sini, atau bisa menggunakan foto. Sebaiknya mungkin kalau untuk icon ya kita sudah menyiapkan ya. Nah, saya akan masuk ke upload sini. Nah, upload, kemudian saya mencari icon yang memang pas. Nah, di sini ada beberapa, atau Bapak dan Ibu misalkan di sini saya punya banyak icon multimedia ya. Nah, seperti ini. Baik, nah, nih. Nah, seperti ini kan, ini banyak sekali Bapak, ada ratusan icon bisa dimanfaatkan. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan, ini silahkan bisa nanti di-download ya di channel Telegram Spirit Edukasi. Ini semua ada di sana. Nah, saya akan mengambil icon-icon yang ada di sini saja. Misalkan kita ambil, ini bisa satu open atau bisa sekaligus Bapak dan Ibu. Nah, kalau mau satu tinggal diklik kemudian open. Nah, otomatis kan masuk ke sini Bapak dan Ibu. Kemudian kita kecilkan ya, ini kan besar sekali. Kita kecilkan dengan cara mendrag
mendorong dari pojok ya. Kalau dari sini ini tidak balance biasanya, tapi dari pojok dari sini. Ini diklik kemudian didorong. Nah, dorong kemudian ini baru kita rapikan. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini bisa dipindah-pindah Bapak dan Ibu. Nah, di sini kan ada kotak ya, ada kotak. Kotak ini ukuran, jadi kita tinggal ngikuti saja. Kalau misalkan kurang besar ya ngikuti dengan berarti kita menggunakan 2 kotak seperti itu. Nah, seperti ini. Simpan di sini. Oke. Nah, lalu kemudian kita akan menambahkan lagi, ini kan home, baru home ya. Kita akan menggunakan 1, 2, 3, 4. Berarti ada absen, materi, evaluasi, dan kontak. Caranya klik image di sini, klik insert, kemudian klik image. Kemudian klik upload. Nah, kalau tadi kita masukkan 1 ya, kalau sekarang coba kita masukkan sekaligus ya. Nah, kalau caranya diklik di sini, kemudian tekan shift di keyboard kita, kemudian klik di gambar yang kita mau masukkan di ujung di sini. Nah, ini kan sudah keblok semua. Lepas lagi shift-nya di keyboard, kemudian klik open. Nah, otomatis Bapak dan Ibu ini sudah masuk semua ke sini. Nah, ini tinggal kita susun saja. Misalkan kita simpan di sini. Nah, tinggal ditarik ya. Ini pakai mouse saja, pakai mouse. Kemudian ini home seharusnya yang ini. Nah, misalkan ini home, besarkan dulu. Nah, kemudian absen, kemudian apa tadi, materi ya, kemudian masuk evaluasi. Nah, ini kemudian kita besarkan. Oke, lalu terakhir kontak. Nah, simpan di sini, kemudian kita besarkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah gini tinggal mengaturkan saja Bapak dan Ibu, tinggal digeser-geser ya. Misalkan mau seperti ini, nah biar rapi aja. Nah, ini sudah jadi menu-menu yang ada di bawah sini. Dengan ini sebetulnya sama, cuma kita harus ngelingkan dulu ya, harus linkkan dulu dari icon yang ada di bawah dengan menu yang ada di atas, agar ketika klik menu ini masuknya ke menu yang sama ya. Nah, caranya bagaimana? Ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Kalau home ini biarkan saja Bapak dan Ibu ya, karena home ini udah di halaman home kan gitu. Nah, kita mulai dari absensi. Dari sini klik absensi. Nah, di sini ada gambar rantai Bapak dan Ibu. Ini tinggal diklik ya, ada insert link ya. Klik. Kemudian di sini ada pilihan yang kita susun tadi. Nah, kan ini udah masuk sini semua tuh. Nah, kalau kita misalkan mau ngelingkan ke absensi, maka yang dipilih adalah absensi. Ini tinggal diklik absensi, lalu apply. Jangan lupa klik. Nah, ini sudah muncul ya linknya absensi. Begitupun yang kedua, materi. Nah, tinggal diklik, kemudian klik insert linknya, kemudian kita masuk ke materi. Nah, klik materi, kemudian apply. Lalu di sini evaluasi, klik, kemudian klik insert link. Nah, evaluasi, kita cari evaluasi. Nah, evaluasi, klik apply. Kemudian yang terakhir, klik kontak, baru insert linknya, cari kontak. Nah, terakhir play. Nah, sudah jadi Bapak dan Ibu. Jadi maksudnya gini, ketika misalkan siswa kita mengklik icon yang bawah, itu akan sama ketika mengklik icon yang atas, sama ya. Kita coba. Nah, untuk mencobanya di preview dulu, klik preview. Oke. Nah, kita coba sekarang, kita klik yang ini, yang apa? Absensi. Klik absensi. Nah, masukkan ke sini ya, Bapak dan Ibu, masuk ke sini. Nah, kita kembali lagi ke home juga. Kita buka dari absensi sini. Nah, masuk lagi ke absensi ya. Kita kembali ke home. Nah, coba kita masuk ke materi dari sini. Klik sini. Nah, otomatis masuk ke materi. Sama juga dengan ketika misalkan kita masuk dari materi sini. Klik materi sini. Nah, otomatis masuk ke materi. Dan seterusnya, ini sama. Yang penting ini tadi di-linkkan dulu ya, di-linkkan. Baik. Kita masuk ke edit lagi. Baik Bapak dan Ibu, nah ini sudah selesai. Kalau mau diberikan pemisah, misalkan bisa saja ya. Klik di insert, kemudian kita cari, nah ini the feeder. The feeder ini untuk pemisah saja.
Ini tinggal diklik, nah otomatis kan terpisah antara kolom atas dengan yang bawah. Begitupun misalkan kita mau memisahkan yang atas di sini. Maksudnya ini kan pemanis saja, boleh-boleh saja. Lalu kalau misalkan kita ingin mengganti warna ini, Bapak dan Ibu, background ini, nah ini tinggal diklik. Nah di sebelah kiri sini, ini ada selection background. Nah mau mengganti warnanya, boleh. Silakan, ini tinggal diklik. Kemudian di sini ada pilihan, ada regular tampilan biasa, atau kemudian ada emphasis 1. Nah ini agak sedikit berwarna abu-abu, atau mau misalkan emphasis 2. Nah ini kan agak gelap, atau misalkan terserah. Misalkan mau image ya, image misalkan mau ngambil dari background kita ya, caranya sama ya Bapak Demo. Tapi saya akan menggunakan yang emphasis 1 saja, biar senyawa ya dengan warna yang atas, jadi nggak terlalu mencolok. Terserah, improve Bapak dan Ibu saja. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, nah seperti di tampilan website saya, di bawah sini ada gambar ya. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu, ini yang telah saya buat di absensi dan agenda guru. Jadi di sini ditempatkan sebuah gambar, beberapa gambar dalam bentuk slide, jadi bisa berganti-ganti. Kemudian di sampingnya saya menempatkan map sekolah ya. Atau misalkan kalau di mata pelajaran, nah ini contoh punya saya, ini sejarah. Nah ini bisa berganti-ganti gitu, jadi ini lebih hidup ya, lebih menarik. Website yang kita punya, kira-kira kan seperti itu. Nah bagaimana cara membuatnya Bapak dan Ibu? Sebetulnya mudah ya, mudah karena kuncinya kan di menu ada di 3 ini, insert, page, themes, ini aja 3 di sini. Nah berarti kan kita akan menambahkan gambar ya, menambahkan gambar. Akan tetapi gambar ini kan lebih dari 1 ya, kecuali kalau 1 kita tinggal insert page. Tapi kalau lebih dari 1, karena ingin membuat slide seperti tadi, yang kita pilih adalah menu namanya image carousel. Nah ini image carousel. Nah ini tinggal diklik Bapak dan Ibu, diklik, lalu kita masukkan di sini, klik add image, tanda plus ini. Nah bisa kita upload atau bisa select. Nah kalau kita misalkan memiliki gambar sendiri, berarti klik upload image. Nah ini diklik. Nah baru kita masukkan beberapa gambar. Ini contoh saja ya Bapak dan Ibu. Saya akan memasukkan beberapa gambar yang akan jadi slide nantinya. Nah, coba kita cari yang ada aja, misalkan ini 1. Kemudian nah kalau mau memilih beberapa gambar sekaligus, jadi pilih dulu 1, kemudian untuk memilih berikutnya ditekan kontrol CTRL, ditekan, baru pilih 2, kemudian saya pilih yang ini 3, lalu nah coba yang ini, lalu ini ada 4, kemudian nah ini nggak apa-apa, oh yang ini aja deh, yang ini. Nah ini saya milih 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 gambar ya. Caranya tadi ya, pilih klik 1 gambar, untuk gambar berikutnya tinggal tekan kontrol di keyboard atau CTRL, baru pilih gambar yang akan dibuat. Kalau sudah terpilih, klik open. Nah di sini sudah ada 4 gambar ya, 6 gambar di sini. Kalau misalkan mau nambah lagi, tinggal klik insert ya, insert image yang gambar yang tanda plus ini. Kalau sudah, langsung insert, klik insert. Nah otomatis Bapak dan Ibu, ini gambarnya sudah masuk di sini. Nah persoalannya kok ini ada di atas, sementara ini ada dipindah ke bawah. Nah caranya tinggal ditekan atau dipakai mouse kita, kemudian pindahin ke bawah. Nah otomatis ini naik lagi ke atas. Nah ini Bapak dan Ibu, ini kan ukurannya kecil. Kalau kita mau membesarkan, sama tinggal ditarik dari pojok sini. Nah ya, atau kalau misalkan kita cukup dengan ini, karena di sampingnya kita ingin menambahkan mapnya, map sekolah atau apa. Nah kalau sudah seperti ini Bapak dan Ibu, ini kan masih masih dasar, masih default ya, artinya gambar ini belum bisa berpindah ya. Oleh karena itu kita setting dulu dengan cara klik setting
Nah, ini klik setting, kemudian klik setting yang ini, ya, klik setting. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada pilihan auto start, ya. Auto start ini artinya ketika misalkan gambar ingin berjalan secara otomatis, ya, ini tinggal diaktifkan. Klik aktifkan ini. Kemudian transition speednya atau kecepatan perpindahan gambarnya ini bisa diatur dari sangat lambat, kemudian lambat, pertengahan atau fast. Nah, kalau misalkan yang sedang saja kita menggunakan yang defaultnya adalah medium. Nah, ini bisa diatur, pengen cepat sekali misalkan perpindahannya pakai yang fast gitu. Kita pakai medium aja. Kalau sudah, lalu klik update, ya Bapak dan Ibu, klik update. Nah, setelah itu baru kita coba review, dilihat. Nah, ini sudah berjalan tanpa kita memindahkan atau tanpa kita menjalankan, karena tadi sudah disetting di auto atau di automatic. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi ke edit. Nah, kalau seandainya misalkan kita cukup dengan satu gambar, atau maaf, cukup dengan lebarnya seperti ini. Nah, ini kalau mau menggunakan ini, sebaiknya mungkin oke lah kita menggunakan map, misalkan map sekolah kita. Nah, caranya kita balik lagi ke sebelah kanan di sini. Nah, kita cari map. Nah, di sini ada menu map Bapak dan Ibu. Nah, ini menu map. Kemudian ini diklik, Nah, otomatis kita masuk ke menu map. Kemudian kita mencari lokasi di sini. Kita ketikkan lokasi yang akan dimasukkan. Misalkan alamat sekolah atau alamat, misalnya alamat rumah misalkan. Contoh saya akan menggunakan alamat rumah, misalkan Jalan Perjuangan, Kapling, Blok D misalkan, nomor 73, Cilegon. Nah, misalkan ini kita ketikkan di sini, kemudian enter. Nah, artinya nanti map akan mencari sendiri alamatnya. Nah, kalau misalkan sudah, ini otomatis ya Bapak dan Ibu, ketika kita memberikan titik sebelumnya di alamat tersebut, maka ini menunjukkan alamat yang dimana kita tuju. Kalau sudah seperti ini, klik select. Nah, otomatis masuk ke sini, ya, otomatis masuk ke ini. Nah, ini apabila kita mau memindahkan, ini tinggal di drag saja, pindahin ke atas ke sini. Nah, di situ. Nah, ini kalau misalkan biar sama, ya tinggal disamakan saja, di drag. Oke. Kalau misalkan kita cukup dengan ukuran satu ini. Nah, ini kan sudah muncul. Nah, artinya ini merupakan alamat kita. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini sudah selesai ya. Kita membuatkan menu sudah, kemudian slide, foto slide juga sudah, map sudah. Lalu kalau misalkan mau pakai divider, pemisah, nah silakan. Nah, nggak apa-apa, silakan saja. Nah, tahap selanjutnya Bapak dan Ibu, ini karena yang kita buat website tadi pembelajaran, ya, berarti kita akan memasukkan dulu garis besar dari bahan ajar yang kita ampuh atau materi yang kita ampuh, atau kita menceritakan sedikit narasi tentang website ini. Itu terserah Bapak dan Ibu. Kalau di website saya yang ini, nah ini saya memberikan narasi tentang bahan pelajaran saya. Jadi disebutkanlah di sini. Terserah judulnya apa saja bisa, karena ini contoh seperti ini. Ya. Nah, ini juga bisa misalkan saya buatkan dulu judul. Nah, di sini. Nah, bagaimana caranya? Tentu karena yang akan kita masukkan itu teks, maka yang dipilih adalah textbook. Nah, kita pilih textbook, lalu kita masukkan judulnya. Oke lah, saya copy saja dari yang sudah ada. Nah, misalkan saya copy dari sini, terserah Bapak dan Ibu mau bikin apa judulnya, ya. Nah, saya copy saja. Nah, ini judulnya sudah ada. Kemudian untuk membesarkan dan mengecilkan dan memilih tipe huruf itu ada di deretan sini. Nah, misalkan ini untuk ukuran huruf. Nah, kita pakai 18 misalkan. Cukup 18. Kemudian jenis hurufnya mau menggunakan mana, silakan pilih. Nah, saya menggunakan yang ini, lalu kita senterkan atau diketengahkan menggunakan yang ini. Nah,
ini modul belajar mandiri mata pelajaran apa gitu, terserah. Nah, lalu selanjutnya untuk menambah tag lagi, kita masukkan lagi textbook lagi. Nah, masukkan textbook lagi di sini. Nah, coba kalau misalkan kita sudah buat narasinya, buatkan. Tapi kalau saya ngopi saja dari sini, nah, saya kopikan ini, ya kan. Kemudian sampai ke bawah ke sini. Nah, kita Ctrl C, kemudian masuk ke sini, baru di Ctrl V di sini, pastikan di sini. Nah, ini sudah masuk Bapak dan Ibu. Ini narasi. Ini menurut saya penting ya untuk pengantar. Jadi website kita itu diwakili dengan narasi yang ada di depan sini. Nah, baru terakhir, nah, seperti contoh saya memasukkan tentang penulis atau tentang pembuat website atau tentang guru pengajar. Nah, kalau saya seperti ini. Nah, caranya Bapak dan Ibu sama, cuman di sini kita bisa menggunakan layout yang berbeda. Nah, contoh misalkan kalau untuk menggunakan layout, kita bisa menggunakan ini. Di sini ada beberapa layout yang bisa digunakan. Pertama, layout yang sebelah kiri atas ini ada gambar dan tulisan. Kemudian yang sebelah kanannya ini ada gambar dan tapi tulisannya di bawah. Terserah Bapak dan Ibu mau milih yang mana. Nah, misalkan saya ngambil layout yang ini. Ini tinggal diklik. Nah, otomatis di sini Bapak dan Ibu, di sini buat foto atau gambar, di sini buat tulisan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini untuk tulisannya saya kopikan dulu dari sini misalkan. Kemudian di paste di sini. Nah, akan jadinya seperti ini ya. Atau ini yang di bawahnya. Nah, kita cut. Nah, simpan di sini. Bebas ya Bapak dan Ibu. Nah, tinggal kita menambahkan foto. Nah, menambahkan foto caranya sama, tinggal ini di klik tanda plus, kemudian kita bisa ngambil dari from drive atau bisa select image atau kita upload saja. Ya, atau dari YouTube misalkan. Nah, kita mau upload saja karena kebetulan fotonya misalkan sudah ada. Nah, saya menggunakan yang ini saja misalkan. Oke, ini kemudian pilih klik open. Oke, nah ini sudah masuk Bapak dan Ibu, kemudian tinggal kita ngatur posisinya ya, disesuaikan dengan lebar foto. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini kalau misalkan kurang besar, ini tinggal dibesarkan. Nah, caranya ini tinggal di blok, kemudian kita kasih angka ukuran 18, sesuaikan saja ya. Ini kan kebetulan 12, saya menggunakan yang 14. Nah, jadinya seperti ini. Kalau ingin sama, misalkan biar rata, ya ini tinggal dikecilkan. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, jadi sebuah website pembelajaran atau website belajar bahan ajar ini sudah kelihatan sudah kelihatan menarik lah ketika anak mau membaca. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk halaman page home ya, untuk home yang pertama di sini. Lalu selanjutnya Bapak dan Ibu kita masuk di absensi. Nah, di sini ini kita buka dulu Bapak dan Ibu, dibuka. Nah, di sini Bapak dan Ibu absensi ini kita di awal sudah membuat submenunya ada 3, ada absensi kelas 10.1, ada absensi 10.2, ada kelas 10.3. Nah, untuk mengarahkan berarti kita membuat dulu menu di bawahnya di sini atau bisa langsung di sini. Nah, karena supaya website tidak kosong, ini saya lebih suka membuat menu di bawah di sini. Tapi menu di bawah di sini saya akan buat seperti di home di sini. Ya, seperti home di sini supaya lebih menarik. Nah, di sini dalam pembuatan ini kita coba ada ya, saya akan buat dengan cara yang berbeda. Kalau tadi di home sini kita hanya memasukkan icon saja ya. Tetapi sahabat edukasi di sini kan di awal tadi hanya memasukkan icon saja. Tetapi di absen di sini kita akan coba, nah yang ini ada absen kelas 10.1, 10.2, 10.3. Di sini akan memasukkan icon tetapi ada tulisannya gitu. Ada tulisannya untuk mengarahkan. Ada misalkan kelas 10.1, 10.2, 10.3. Nah, caranya yang kita gunakan kalau misalkan kita ingin menginput icon, gambar atau JPEG plus tulisan atau plus teks, maka tidak menggunakan textbook tetapi menggunakan layout, menggunakan yang ini.
Nah, misalkan kita akan menggunakan kebetulan di sini sub menunya ada 3 ya, 1, 2, 3, maka saya akan menggunakan layout yang ini. Ini ada 3 kan, ada 3 gambar dan 3 teks. Nah, klik yang ini. Nah, otomatis Bapak dan Ibu di sini sudah masuk ke sini. Berarti kita tinggal memasukkan ikonnya. Nah, di sini tinggal klik tanda plus, kemudian klik upload, kemudian kita cari ikon yang pas. Nah, saya akan menggunakan ini. Misalkan ini warna merah 1. Oke, udah masuk. Kemudian kita masukkan dulu ikonnya yang 2 saya masukkan yang warna hijau. Kemudian yang ketiga kita masukkan yang warna ini abu-abu. Klik OK. Nah, tinggal sekarang kita mengatur ya. Tinggal kita sekarang mengaturnya. Caranya sama, tinggal diklik. Kemudian ini diatur, didorong. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini juga sama, tinggal kita dorong. Ya, disesuaikan saja. Nah, sesuaikan saja. Oke. Nah, ini juga sama, kita sesuaikan. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan ingin dirapatkan, nah ini tinggal dirapatkan. Nah, ini sudah terbentuk icon atau menu-menu untuk absen 10.1, 10.2, 10.3. Selanjutnya tinggal kita berikan nama di sini. Misalkan kita berikan nama di sini sesamakan dengan yang di atas, kelas atau absensi kelas 10.1 misalkan. Nah, misalkan kita ketikkan di sini absensi absensi. Nah, di bawahnya kita masukkan kelas 10.1 ya. Absensi kelas 10.1. Kemudian di sini absensi kelas 10.2. Ini 10.1, ini absensi baru kelas 10.3. Nah, ini sudah terbentuk ya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, baik kita rapihkan aja, maksudnya dirapatkan saja biar tidak terlalu, nah biar rapat sini ya. Tapi terserahlah Bapak dan Ibu, ini kita yang ngatur ya, kita yang ngatur. Nah, misalkan seperti ini. Nah, tinggal kita, ini berbeda, tinggal kita samakan kalau memang beda. Nah, caranya kalau menyamakan ukuran ya, ini diklik sampai hidup seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini udah sama ya. Nah, tinggal kita sekarang ngelingkan dari icon ini, dari absen kelas 10.1 ke sini, ke atas. Jadi ketika siswa klik ini, pasti masuknya ke kelas 10.1. Atau langsung dari sini siswa juga bisa. Nah, berarti kita harus ngelingkan dulu ya, ngelingkan dulu. Nah, caranya bagaimana Bapak? Bisa dari ikonnya sini. Nah, bisa dari ikonnya ya. Caranya tinggal klik insert link ini dihidupkan dulu, baru klik insert link, baru kita alahkan ke, nah ini absensi kelas 10.1, klik. Nah, otomatis masuk ke sini, klik apply ya. Ini juga sama ya. Klik link, kemudian ini 10.2, klik apply, kemudian yang ini ketiga klik link, kemudian masukkan 10.3, klik apply. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa juga kita melalui teks ini. Kalau melalui teks ini tinggal di blok, ini di blok ya, di blok, kemudian klik link sini, baru masukkan 10.1, klik apply ya. Itu bedanya ya, bedanya gitu. Nah, ini kan timbul ya, kelihatan kalau sudah ngelink ada garis di bawah. Nah, ini di link ke kelas 10.2, klik apply. Begitupun yang ketiga, klik link 10.3, klik apply. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini artinya ketika siswa kelas 10.1 mau absen, berarti milihnya yang ini. Nah, kita coba
preview dulu ya. Nah di sini bisa siswa masuk mau absen dari sini ya, kita coba. Nah otomatis masuk ke sini. Ini belum ada isinya ya Bapak Ibu, kita nanti isi, cuma kita coba dulu. Atau bisa masuk kelas 10.2. Nah ini udah masuk ke sini ya. Nah atau bisa juga dari bawah sini. Nah coba kita klik yang kelas 10.1. Oke, nah masuk ke 10.1 ya. Atau dari 10.2 kita coba jalan tidak. Oh ininya belum diganti, ininya 10.2 harusnya nih. Nggak apa-apa nanti. Ini ada yang salah, kita perbaiki dulu, kita close dulu. 10.2, ini harusnya 10.2. Oke. 10.3, nah ini masih 10.1 ya, 10.3. Nah, oke kita ulangi. Nah, kita klik absen dari bawah, kita masuk ke kelas 10.2, klik 10.2. Nah otomatis 10.2 masuk ya, atau bisa dari sini juga. Nah, kita coba yang 10.3. Nah udah masuk 10.3, artinya ini link sudah berjalan, nanti tinggal kita ngisi bagaimana caranya. Yang penting adalah menyimpan dulu menu-menu seperti ini. Nah itu Bapak dan Ibu untuk membuat link ya, membuat icon untuk absensi. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita masuk ke materi. Nah ini kita klik materi, Nah materi di sini juga ada berapa ini kebetulan yang kita buat di awal tadi, ada materi atau modul 1, modul 2, modul 3. Nah caranya Bapak dan Ibu ya, kita masuk dulu ke edit. Nah di sini caranya sama dengan ketika kita masukkan ke absen. Nah mau menggunakan icon saja atau mau menggunakan layout seperti ini. Nah saya masih menggunakan ini saja misalkan. Nah sama caranya Bapak dan Ibu, tinggal klik upload, kemudian kita cari ikonnya ya. Cari ikonnya yang berbeda, misalkan kita coba. Nah saya akan coba menggunakan yang berbeda ya, karena ini modul maka saya kasih ini. Nah saya coba masukkan icon ini, klik lalu open. Ini masuk satu, kemudian yang kedua upload, kemudian cari lagi. Nah masukkan ini modul 2, kemudian modul 3, klik upload lagi, cari lagi icon yang berbeda. Nah ini bukunya hanya 2, nah ini aja lah. Klik ini, klik open. Nah berarti sudah ada 3. Berarti di sini kita kasih judul materi modul 1, modul 2, modul 3. Nah tinggal dituliskan di sini modul 1, kemudian ini modul 2, ini modul 3. Jadi caranya sama ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini kalau mau dikecilkan, nah supaya masuk ke sini. Oke, yang ini juga kita kecilkan. Nah seperti itu, ini juga sama, kita kecilkan, tinggal diatur-atur saja. Nah kita mau membuat berapa icon atau berapa menu terserah. Selanjutnya kita tinggal ngelingkan, sama berarti kita ke modul 1, modul 2, modul 3. Ini tinggal diklik ya, klik, kemudian klik icon link. Nah klik modul 1, play. Ini kita buat linknya ke modul 2. Oke, baru kita masuk di modul 3, klik modul 3, klik apply. Oh, ini belum tadi modul 2, klik apply. Jangan lupa ini Bapak dan Ibu, apply. Oke, sudah ya Bapak dan Ibu. Nah ini kalau mau lewat ini juga bisa, tadi caranya ya ini tinggal di blok, kemudian klik insert link, kemudian klik modul 1, klik apply. Sama, yang ini juga sama, silahkan. Nah coba kita cek sudah masuk ke ini belum. Kita preview dulu, klik preview. Oke, nah kita masuk dari sini, siswa masuk buka modul 1, klik modul 1. Nah masuk ke modul 1 misalkan. Nah klik modul 2,
Oke, nah masuk ke modul 2. Bisa juga dari sini ya, klik modul 3 dari sini bisa. Nah, masuk ke modul 3. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ini masih kosong lagi-lagi, kita belum isi. Tapi yang penting kita simpan dulu menu-menunya seperti itu. Begitupun Bapak dan Ibu dievaluasi ya, dievaluasi seperti ini. Caranya sama ya, evaluasi 1, evaluasi 2, dan evaluasi 3. Nah, tinggal terakhir kita masukkan kontak sini. Ini pun kalau diperlukan ya, kalau diperlukan contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini kontak kebetulan yang saya buat di sini. Misalkan narah hubung ya, klik di sini. Nah, ini kebetulan misalkan kalau siswa klik di sini, ini otomatis akan terkoneksi ke WA kita ya, ke WA kita. Caranya Bapak dan Ibu, kita masuk ke sini lagi. Caranya kita membuatkan dulu kolom seperti ini ya, membuatkan logo, kemudian ada kalimat ya, kata di sini, dan kemudian ada gambar petunjuk. Nah, caranya tadi berarti kita menggunakan kita keluar dulu ke edit, menggunakan apa, layout saja, menggunakan layout yang ini. Nah, gambar 1, kemudian ada kalimat klik. Nah, berarti kita di sini cari, kalau misalkan kita mau mengarahkan ke WhatsApp ya, kita cari logo WhatsApp misalkan. Coba cari WhatsApp. Nah, kalau di sini mungkin gampang, cari di Google Image, kemudian kita ketikkan WhatsApp. Nah, ini sudah banyak di sini muncul, tergantung kita milih mana. Kita pilih yang ini. Nah, kemudian insert. Nah, otomatis logo WhatsApp masuk ke sini. Tinggal kita kecilkan, sesuaikan saja. Nah, misalkan sebesar itu. Ya, oke, sebentar itu. Kemudian tulisannya kita masukkan di sini. Nah, agar misalkan terkoneksi langsung ke kita, maksudnya gini, ketika misalkan siswa kita mengklik logo ini atau mengklik di sini, otomatis terhubung ke WhatsApp kita, terhubung ke WhatsApp kita. Nah, di sini kita menggunakan rumus WhatsApp ya. Kalau menggunakan WhatsApp, caranya yaitu, nah, caranya kita ketikkan di sini mengarahkan ya, https://wa.me/62 itu kode negara ya, 62 baru nomor handphone kita 81234568824. Nah, ini ketika misalkan siswa mengklik ini ya, mengklik ini otomatis akan tersambung ke nomor kita. Nah, kemudian ini di copy ya, ini di copy. Maksudnya apa? Apabila misalkan ini copy saja dulu, disalin. Misalkan siswa mengklik logo ini ya, supaya nyambung ke WA kita juga, maka ini diberikan linknya, link ke sini gitu. Nah, ini tinggal diklik, kemudian nah ini di insert link, kemudian dipastekan di link ini ya. Tempel, paste. Nah, maksudnya ini kan yang tadi sama aja, kemudian play. Nah, muncul kan gitu. Nah, kemudian ini kalau mau dikecilkan, nah ini tinggal dikecilkan. Nah, ini dulu ya. Kemudian kita berikan arahan di sini ya. Ya tentu menggunakan gambar ya. Gambarnya bebas ya Bapak dan Ibu. Klik select. Lalu kita masuk ke Google Image. Karena belum ada ya, belum punya, sehingga kita nyari di sini misalkan klik here. Nah, misalkan kita cari gambarnya. Nah, ini banyak sekali Bapak dan Ibu. Mau menggunakan yang mana terserah, tapi saya coba klik yang ini. Nah, ini atau ini, klik. Nah, ini udah masuk, baru insert. Nah ini sudah masuk ke sini, kita tinggal pindahkan ke sini. Oke, kita kecilkan boleh. Nah, kita butuh ini kan tadi ya, untuk ketika siswa mengklik logo logo WhatsApp, bisa langsung ngelink ke WhatsApp kita, atau ketika siswa klik yang icon click here, maka bisa juga langsung ke WhatsApp. Maka ini dikopikan lagi. Nah, ini kopikan, di blok, kemudian salin. Lalu kita masukkan ke sini. Ini diklik, kemudian kita pilih insert link, lalu pastekan di sini.
tempel. Nah, ini udah masuk, jangan lupa apply. Oke. Nah, baik yang icon ini diklik pasti masuk ke WhatsApp kita, maupun ketika siswa klik logo WhatsApp ini masuk ke WhatsApp kita juga kalau kita menggunakan WhatsApp. Nah, ini kita tidak menggunakan lagi, bisa dibuang atau bisa dipakai petunjuk. Nah, contohnya seperti misalkan ini narah hubung kontak. Nah, misalkan kita tuliskan di sini narah hubung, ya kan? Nah, di sini tuliskan kontak misalkan. Nah, di sini bisa menggunakan ini atau terserah kita mau menggunakan kalimat atau kata apa gitu kan. Oke, 18 cukup. Nah, ini kontaknya juga kita perbesar, kita buat dulu, kemudian ini dibuat 14. Nah, tinggal kita ngatur-ngatur saja. Oke, kemudian ini simpan di sini. Nah, ini juga simpan di sini. Nah, ini bisa. Kalau mau dikasih apa? Background, ini bisa kasih background. Nah, misalkan saya kasih backgroundnya yang select image biar agak sedikit berbeda. Nah, saya menggunakan ini, klik pilih kemudian select. Nah, tentu ini kita rubah warnanya ya karena nggak kelihatan. Nah, otomatis jadi hitam. Nah, itu untuk mengarahkan siswa ke narah hubung. Kita coba cek apakah tersambung. Nah, klik preview. Nah, kita siswa misalkan mijit klik ya bisa, mijit WhatsApp kita klik WhatsApp. Nah, otomatis masuk ke sini ya. Masuk ke WA kita, tinggal klik chat lanjutkan. Nah, gitu kira-kira seperti ya. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian nah, tinggal terakhir di bawah kita akan memberikan kolom komentar ya, kolom komentar. Nah, caranya Bapak dan Ibu kita membuat dulu kolom komentarnya ya, membuat dulu kolom komentarnya. Kita masuk ke Google Drive kita sini ya, ke Google Drive, kemudian kita buat form baru menggunakan form ini, blank form, seperti membuat kita kuis saja lah gitu. Nah, misalkan kita berikan di sini judul komentar ya. Nah, di sini nama misal nama menggunakan short answer atau jawaban singkat, kemudian kita tambah lagi baru di sini komentar, apapun ini namanya bebas. Nah, ini pakai yang paragraf panjang. Nah, udah selesai, ini aja yang kita buat. Nah, ini berikan nama komentar. Oke, kalau sudah responsisnya kita klik, kemudian kita buka responsisnya. Nah, ini sudah ada waktu, kemudian nama. Nah, ini kita kasih jarak, maksudnya takut panjang ya. Kemudian komentarnya kita berikan panjang. Nah, ini sudah jadi Bapak dan Ibu. Kalau mau di bold juga boleh, nah, di bold, kemudian dibuat 11 atau 12. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah. Kita balik ke question. Nah, balik lagi kita ke pengaturan. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Pertama kita buatkan dulu di sini misalkan, oke, kita kasih garis pembatas dulu pakai divider. Nah, kemudian kita buatkan dulu judul. Nah, misalkan textbook, kemudian kita berikan sini apapun namanya, misalkan ruang diskusi. Nah, seperti itu. Kemudian kita bold, kita besarkan di 14. Nah, ruang diskusi. Kemudian kalau mau diberikan warna yang warnanya yang ini aja, select image, supaya berbeda ya, kita kasih yang warna berbeda. Nah, ruang diskusi, nah, maksudnya kan ada perbedaan. Nah, kalau sudah dibuat judul gini, kita baru membuatkan kolom komentar atau kolom diskusinya. Tinggal klik 2 kali di sini, klik 2 kali, nah sampai muncul seperti ini. Nah, karena tadi kita membuat di form drive, maka yang dipilih ini, klik form drive. Lalu kita cari form yang tadi kita buat.
kalau tidak salah tadi judulnya komentar. Nah, kita cari dulu. Nah ini ya, tadi kita buat kolom komentar. Nah ini, klik lalu insert. Nah otomatis Bapak dan Ibu masuk ke sini ya, masuk ke sini, lalu kita kecilkan atau atur saja, atur. Nah ini sudah masuk. Kemudian kita akan manggil responsisnya. Klik lagi di sini, kemudian klik from drive, cari yang responsisnya ya dalam bentuk spreadsheet tadi. Nah ini komentar, klik, kemudian insert. Kemudian kita atur sama ya. Nah kita atur saja, disamakan seperti ini. Nah ini sudah terbentuk seperti ini Bapak dan Ibu. Artinya ketika siswa kita atau siapapun yang melihat website kita akan memberikan komentar, dia akan mengetikkan nama di sini. Ketik nama, kemudian komentarnya apa, nanti akan masuk ke sini. Nah contohnya seperti di sini. Nah seperti ini yang sudah jadi. Jadi muncul ya, Andi Darmadi mantap, misalkan Pak apa tema untuk pembelajaran minggu depan. Nah ini contoh yang sudah diberikan atau diberikan komentar di kolom komentar. Ini akan muncul di sini. Baik, Bapak dan Ibu, itu untuk menu kontak, artinya sudah jadi. Nah kerangka ini baik dari home, absen, materi, evaluasi, kontak ini sudah jadi. Langkah selanjutnya kita tinggal mengisi gitu ya. Kalau home, nah ini home, ini tidak perlu karena memang ini sudah seperti ini. Kita tidak membuatkan apa-apa di sini karena memang ini adalah rangkuman dari website kita. Nah ini sudah cukup, berarti kita akan mengisinya dari mulai absen. Nah ini kita klik absen. Apa yang diisi? Tentu absen yang harus kita siapkan ya. Nah absen ini Bapak dan Ibu terserah mau menggunakan Google Form, Microsoft Form, atau menggunakan Zoho, atau mau menggunakan apa, AppSheet, macam-macam, silakan. Nah yang penting adalah caranya ya, yang penting Bapak dan Ibu caranya. Kita masuk dulu ke absensi kelas 10 misalkan. Nah yang ini absensi kelas 10, kita diklik. Nah di sini kita masuk ke absensi kelas 10. Nah sebelum kita memberikan apa, menyimpan atau menempatkan kolom absen, sebaiknya kita berikan dulu arahan dengan cara membuatkan petunjuk, yaitu bisa textbook ya di sini. Silahkan misalkan absen terlebih dahulu, apapun kalimatnya ya Bapak dan Ibu. Nah ini misalkan contoh saja di sini. Nah ini bisa kalau mau dibuat warna tadi ya Bapak dan Ibu di sini, kemudian kasih M4 supaya berbeda. Nah selanjutnya kita akan memasukkan absen siswa di sini. Nah absen ini bisa juga dalam berbentuk icon, logo, atau bisa juga dalam berbentuk kalimat. Yang terpenting adalah absennya kita siapkan dulu. Nah kalau yang paling mungkin yang paling familiar adalah menggunakan apa? Menggunakan Google Form. Nah ini ambil salah satu contoh saja, misalkan ini. Nah ini saya sudah ada absen di sini, jadi ada presensinya, kemudian ada responsisnya ya. Nah ini anggap saja ini presensinya. Nah caranya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memasukkan absen ini yang tadi ke website kita, ke sini, oke, ke website kita. Caranya kita tinggal klik 2 kali. Ini kalau cara yang langsung ya, klik 2 kali, kemudian masuk ke Google Form sini, maaf, ke Google Drive, kemudian kita cari absen yang sudah kita buat. Nah misalkan ini kita lihat. Nah di sini ada presensinya, ini tinggal diklik lalu insert. Nah ini sudah masuk ke sini. Ini cara yang pertama, ini bisa dilebarkan Bapak dan Ibu karena ini memang tidak ada apa-apa lagi, hanya absen di sini. Misalkan kita lebarkan saja ya, lebarkan saja di sini. Nah ini cara yang pertama ya, artinya muncul kelihatan absennya di sini. Atau misalkan kita mau memasukkan link saja di sini ya, masukkan link saja. Nah bisa
setelah kita memberikan perintah, kemudian kita berikan icon di sini. Misalkan kita masukkan dulu gambar. Coba saya upload, nyari. Nah, misalkan saya menggunakan gambar yang ini. Ini karena udah siapkan bebas, kemudian klik open. Nah, ini sudah masuk. Di sini hanya berbentuk gambar saja ya, Bapak dan Ibu, hanya berbentuk gambar. Nah, intinya kita akan memasukkan link ini ya, link absen ini cara yang kedua ya. Link ini ke gambar ini, ke kolom ini, agar ketika misalkan siswa kita mau absen tinggal klik ini. Nah, caranya berarti kita ambil dulu link absennya yang di Google Form. Nah, yang di sini. Nah, kita buka dulu absennya. Kemudian kita buka presensinya. Nah, ini caranya sama, tinggal send Bapak dan Ibu. Klik send ya. Klik send. Setelah itu kita ambil linknya ya. Klik ambil linknya, kemudian set URL. Nah, ini link ini yang akan kita ambil, copy ya. Terus lagi baru kita masuk lagi ke sini. Nah, ini link yang kita ambil tadi tinggal disimpan di sini. Ini klik, kemudian klik link, kemudian kita pastekan link tadi di sini, tempel. Nah, ini sudah masuk, klik apply. Nah, ini sudah masuk, dah. Nah, ini bisa dengan cara yang pertama tadi. Cara pertama itu langsung di sini. Cara yang kedua dengan hanya memasukkan link saja. Coba kita preview, Bapak dan Ibu. Nah, kita preview langsung ke absen. Nah, kalau misalkan siswa itu, kalau kita misalkan menyimpan dengan cara yang pertama, berarti ini tinggal langsung isi di sini. Tinggal langsung isi ya. Hari ini misalkan, kemudian kelas berapa, kemudian next, nah terus ke sini dan sebagainya. Ini kan seperti hanya absen seperti biasa. Atau kalau misalkan tadi langsung di bentar. Nah, absen. Langsung di sini kita menggunakan, jadi siswa langsung klik di sini, klik di sini, sama Bapak dan Ibu, tetap diarahkan ke sini, Kenapa? Karena link yang kita gunakan sebetulnya link yang sama. Nah, cuman bedanya kalau ini nampak langsung di sini, kalau ini hanya petunjuk saja, bebas ya Bapak dan Ibu. Nah, itu cara menempatkan absen. Begitupun di kelas 10.2. Nah, ini tinggal diklik ya, kelas 10.2. Lakukan cara yang sama seperti hanya di kelas 10.1. Nah, 10.3 juga sama. Lakukan cara yang sama seperti di kelas 10.1. Caranya sama. Kemudian yang kedua di sini materi. Nah, klik materi, kita bagaimana cara memasukkan materi. Nah, ini prinsipnya sama Bapak dan Ibu. Misalkan siswa mau belajar modul 1. Ini tinggal diklikkan modul 1. Nah, udah masuk ke modul 1, ini kan masih kosong. Nah, tentu kita menyiapkan materinya di sini ya, menyiapkan materinya di sini. Nah, kita buat dulu, kita close dulu ke edit. Kita buatkan dulu perintahnya. Misalkan perintahnya pakai textbook saja. Silahkan pelajari modul di bawah ini. Nah, ini sudah ada perintahnya, baru kita masukkan modulnya. Nah, modul ini Bapak dan Ibu bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk PDF atau lain sebagainya. Tergantung ya Bapak dan Ibu. Yang penting caranya. Nah, misalkan kita mau masukkan modul dalam bentuk, nah di sini kan bisa ada nih. Ada dalam bentuk slide, ya ini PowerPoint, ada dalam bentuk form, ya ada dalam bentuk docs ya. Nah, misalkan saya akan memasukkan dalam bentuk slide. Nah, ini tinggal diklik, kemudian kita mencari materi yang sudah siap. Nah, contoh seperti ini. Tetapi jangan lupa Bapak dan Ibu, materinya ini harus disimpan dulu di mana? Di Google Drive kita. Di-upload dulu ke Google Drive kita, karena ini akan mengarah ke Google Drive kita. Nah, misalkan saya ambil salah satu yang ini. Modul 1 KB1. Karena kebetulan ada beberapa KB misalkan. Salah satu saja. Klik, kemudian insert. Nah, ini sudah masuk ke sini Bapak dan Ibu. Nah, sudah masuk ke sini, tinggal kita perbesar saja, sesuaikan lebar dan jaraknya ya Bapak dan Ibu. Ini sudah masuk ke sini, tinggal kita sesuaikan saja. Nah, sudah masuk ke sini. Jadi ketika siswa misalkan mau mempelajari materi modul 1, masuk ke sini,
kita sudah siapkan modulnya di sini. Nah, coba kita preview ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini masuk ke modul sini, ini kan tinggal baca. Nah, seperti ini ya, tinggal baca. Nah, itu cara memasukkan materi ya. Atau misalkan dalam bentuk link YouTube juga bisa ya, dalam bentuk link YouTube. Kalau kita misalkan punya, caranya tinggal diklik, kemudian kita ambil linknya dari, nah ini YouTube, klik YouTube, kemudian kita cari di sini. Atau kalau misalkan kita punya link ya, punya link. Nah, contoh misalkan saya akan mencari misalkan sejarah atau masa praaksara lah, misalkan ke satu tema saja, masa praaksara. Kita enter. Nah, biar YouTube mencari mana yang cocok misalkan. Nah, ini sebetulnya kan banyak. Ambil saja ini misalkan karena cocok masa praaksara Politikum. Ini tinggal diklik, Bapak dan Ibu, insert. Nah, ini sudah otomatis masuk ke sini. Tinggal diatur-atur saja. Nah, itu cara memasukkan video atau bahan ajar melalui YouTube. Nah, ataupun dengan menggunakan doc ya, lain sebagainya banyak. Silakan. Ini di Bapak dan Ibu, ini bisa kita manfaatkan lah, bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, itu cara memasukkan materi. Nah, kemudian cara memasukkan evaluasi. Nah, cara memasukkan evaluasi juga sama Bapak dan Ibu. Kalau misalkan kita menggunakan Google Form, caranya sama ya, caranya sama seperti tadi. Jadi pilih model yang akan kita gunakan, baru insert. Itu caranya Bapak dan Ibu. Jadi yang penting caranya tahu. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian, ini kita sudah merancang, kemudian membuat dan menginput materi, menginput dari mulai absen, materi, evaluasi, kontak, ya udah selesai semua. Baik Bapak dan Ibu, nah terakhir kita akan sedikit memberikan tambahan ya. Sedikit akan memberikan tambahan, yaitu di sini kita belum memasukkan logo ya, belum memasukkan logo. Nah, caranya Bapak dan Ibu klik add logo di sini. Nah, masuk ke sini Bapak dan Ibu. Kemudian kita navigasinya, ini navigasi ini apakah mau disimpan di atas, maksudnya di sini ya, navigasi ini namanya, atau mau disimpan di dalam bentuk slide misalkan. Kalau dalam bentuk slide, nah seperti ini, atau dalam bentuk top, nah dia akan muncul. Kemudian colornya, nah ini kan transparan, nah seperti ini transparan, bisa kita rubah warnanya misalkan ke black. Nah, otomatis ini kan berwarna hitam, terserah, beda-beda. Kemudian brand image, nah brand image itu logo yang nanti muncul di sini. Nah, tinggal di-upload Bapak dan Ibu, kita cari logo sekolah atau logo kita, misalkan saya memberikan kemudian kita pilih salah satu, kemudian open. Nah, otomatis Bapak dan Ibu masuk di sini logonya. Kemudian kita, nah ini kalau analis Bapak dan Ibu, kalau kita mendaftarkan di Google Analis ya, nanti ID measurement-nya bisa dimasukkan. Tapi ini dalam video berikutnya lah, karena kita nggak membahas ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau memasukkan, ini hitung-hitungannya lebih kepada penghasilan mungkin ya. Kemudian announcement banner. Nah, Bapak dan Ibu di sini show banner, atau misalkan color bannernya mau dibuat seperti apa ya. Kemudian maksudnya nanti ada muncul di sini di atas. Nah, misalkan di sini akan tulis selamat datang di web edukasi misalkan, atau apapun namanya ya. Nah, ini bisa kalau misalkan kita punya link. Nah, contohnya misalkan saya masukkan link ke video saya. Ini di copy, kemudian nah di sini masukkan linknya, paste, kemudian button labelnya di sini. Ini kebetulan aja ini sebetulnya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ketika diklik ini di open in new tab, misalkan buka tab baru. Nah, udah selesai Bapak dan Ibu, ini sudah kita close. Nah, otomatis di sini ya, di sini muncul ya. Maksudnya itu tadi text bar seperti ini. Itu ya Bapak dan Ibu. Ini bisa dirubah-rubah lah, terserah. Kuncinya dari mana tadi? Masuknya dari setting atau dari setting sini juga bisa, dari sini juga bisa. Nah, setting, navigasi dan lain sebagainya. Oke.
tahap akhir bagaimana supaya website kita ini bisa dibuka oleh umum atau oleh orang lain atau oleh siswa. Berarti kita tinggal mempublishnya ya, tinggal mempublishnya. Caranya Bapak dan Ibu, di sini ada apa? Klik publish di sini. Nah, ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Kemudian kita berikan nama dulu di sini, berikan nama. Ya, namanya kebetulan ini sudah muncul, terserah ini berikan nama misalkan. Lalu kemudian kalau misalkan, nah ini diganti Bapak dan Ibu, manage. Kenapa? Karena kalau menggunakan, kalau ini kan hanya owner ya. Nah, changeling di sini. Nah, ini kita rubah ke siapa saja. Nah, ke publik ya. Kalau tadi kan ada di sini, kita rubah ke publik. Maksudnya biar bisa dilihat oleh orang lain atau oleh siswa. Klik publik. Nah, kalau ini Bapak dan Ibu, kalau yang draft ini biarkan di restricted. Kenapa? Karena ini hanya kita yang bisa mengedit. Tapi kalau kita mau mengkolaborasi, ya mau mengkolaborasi, misalkan kita mau membuat anyone with the link. Nah, ini dirubah di sini. Nah, di sini siapapun bisa edit ya dengan hasil kerja kita. Ya, siapapun bisa edit. Tapi kalau kita tidak ingin bekerja sama, maksudnya ya udahlah kita saja yang membuat. Nah, ini di sini posisinya ya, di restricted di sini. Nah, kalau sudah kita down, kemudian Bapak dan Ibu, nah ini tinggal kita kopikan. Kemudian, nah ini tinggal di copy saja Bapak dan Ibu, ini di copy. Nah, di copy. Ini maksudnya ketika kita butuh misalkan disimpan. Oke, kalau sudah kita keluar, kemudian kita cek apa lagi. Nah, tinggal kita coba view publish. Ini, klik view publish set. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Tampilannya seperti ini. Ya, kita coba absen 10. Nah, masuk ke sini, kemudian materi. Ya, masuk ke sini. Nah, ada dalam bentuk ini, kemudian evaluasi, kemudian kontak. Tadi udah kita cek ya, masuk semua. Oke, kita kembali ke home. Nah, ini kalau kita publish dari sini. Tapi kalau kita buka dari link yang tadi, nah kita udah copy kan tadi linknya, kita coba. Nah, kita coba pastekan di sini. Klik paste. Nah, ini kan link ini yang dibagikan kepada siswa. Enter. Nah, otomatis bisa langsung masuk ke web kita. Baik Bapak dan Ibu Guru, terakhir saya akan mengingatkan bahwa misalkan gini, ini kan link ini sudah tersebar atau sudah bisa dibuka oleh siswa kita, tetapi kita misalkan melakukan editing atau perbaikan atau penambahan. Misalkan ada penambahan di materi misalkan, atau ada penambahan di evaluasi atau dimanapun. Nah, setiap kali kita melakukan perubahan, Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mempublish. Klik publish itu, bukan mempublish ulang, tetapi ini selalu dipublish agar perubahan ini pun akan muncul di webnya gitu, di web yang telah tersebar itu. Tapi kalau kita tidak melakukan publish, setelah melakukan editing atau perubahan tidak publish, maka di web yang telah disebar ini tidak akan berubah. Nah, itu saja sih sebetulnya, takut sampai lupa gitu ya, lupa. Nah, demikian Bapak dan Ibu untuk tutorial bagaimana cara merancang sebuah pembelajaran dengan memanfaatkan Google Sheets. Bagi Bapak dan Ibu yang memerlukan icon atau JPEG atau bahan-bahan pendukung ya seperti ini, itu bisa di-download di Telegram Group Spirit Edukasi. Nanti linknya bisa dilihat di deskripsi video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.